Berlatar belakang di tahun 1966, hiduplah 4 orang remaja yang menjalin persahabatan luar biasa. Mereka lahir dan besar di lingkungan yang sama bernama Hell's Kitchen. Sebenarnya, 4 orang ini lahir dari keluarga yang pas-pasan. Hanya saja, lingkungan tempat mereka besar bisa dibilang sangat memadai. Walaupun kala itu kota New York sudah sangat berkembang, tapi wilayah Hell's Kitchen bebas dari kriminal, sehingga anak-anak bisa bermain di luar rumah. Warganya pun saling membahu satu sama lain dalam memberantas penjahat. Anyway, sebagaimana remaja pada umumnya, keempat bocah itu suka banget cari masalah. Salah satu di antara mereka yang bernama Lorenzo bahkan nekat mencuri semacam alat yang biasa biarawati gunakan untuk mendisiplinkan murid perempuannya saat beribadah di gereja. Di sana, dia dan sahabatnya John juga pernah masuk ke bilik pengakuan dosa dan berpura-pura sebagai pastor demi mendengarkan curhatan seorang tetangga yang hamil akibat selingkuh. What are you going to do? I just don't know what I'm gonna do. Kenakalan mereka itu mengundang perhatian seorang pendeta bernama Bobby. Namun bukannya marah, beliau malah coba mengajak anak-anak itu agar mau berteman dengannya. Akhirnya mereka pun jadi sering main basket bersama dan sebagainya. Di sela-sela aktivitas tersebut, barulah Pak Pendeta menyampaikan nasihatnya. Needed a job because he paid more money than he ever had in his life. 16th Chapel? Sistine Chapel. Who paid him the other 15? Anyway, salah satu alasan mengapa wilayah Hell's Kitchen bebas dari preman, tak lain karena di sana juga terdapat seseorang yang sangat ditakuti dan dihormati bernama King Benny. Sosoknya sudah seperti bos mafia, karena sewaktu muda, rumornya beliau pernah bekerja sebagai hitman bagi salah satu kartel. Banyak kisah legend yang melibatkan namanya, dan hal itu membuat Lorenzo semakin tertarik dengannya hingga memutuskan untuk mendatanginya. Help you out, whatever you need. Kind of job you looking for? Whatever, it doesn't matter. I know you had jobs. Keberanian Lorenzo sepertinya berbuah manis karena pada akhirnya King Benny bersedia untuk memberinya pekerjaan, di mana setiap minggu ia diminta mengantarkan uang suap bagi polisi yang berjaga di wilayah tersebut. Hanya saja di suatu siang ada 2 orang preman yang nekat merampas uang itu dari tangannya. Untungnya King Benny sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. We have the bag. Go, run! Supaya kejadian tadi tak kembali terulang, Lorenzo pun menyarankan agar King Benny juga merekrut teman-temannya. Jika berjalan ramai-ramai, tak seorang pun yang akan menduga kalau mereka sedang bertugas sebagai kurir. Saran itu langsung diterima, dan kini masing-masing dari mereka mengantongi upah $25 per minggu. Singkat cerita, setahun kemudian kembali terjadi sebuah insiden. Kali ini John dilarikan ke rumah sakit akibat dianiaya oleh ayahnya sendiri. Kasus kekerasan terhadap anak kala itu masih dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi orang tua mereka kebanyakan adalah veteran perang yang mentalnya masih tidak stabil selepas Perang Dunia II. Satu-satunya orang yang coba membela mereka kala itu hanyalah Pastor Bobby. Bahkan ia tak segan untuk mendatangi ayah John dan memperingatkan agar jangan mengulangi kesalahan yang sama. And you won't need a doctor when I'm done. You'll need a priest. Beberapa bulan kemudian, lebih tepatnya pada saat libur musim panas, Lorenzo dan ketiga sahabatnya terlihat sedang bersantai di atap gedung. Namun perhatian mereka tiba-tiba teralihkan ketika seorang pedagang kaki lima lewat di seberang jalan. Keempat bocah ini ternyata punya cara agar bisa makan gratis. Jadi salah satu dari mereka rencananya akan bertugas sebagai pengalih perhatian, sedangkan sisanya akan mencuri gerobak dari pedagang tersebut. Armand Shoe Repair. The bandit gave chase. Bandel bukan main memang bocah-bocah ini, bisa-bisanya kepikiran buat nyuri dagangan orang. Sayangnya siang itu rencana mereka akan berakhir menjadi petaka, bahkan bisa dibilang menjadi titik balik dari kehidupan Lorenzo dan kawan-kawannya. Anyway, supaya bisa lepas dari kejaran si pedagang, biasanya mereka akan meletakkan gerobak tersebut di dekat tangga stasiun kereta bawah tanah. Jadi nantinya si pedagang tak berani menyakiti mereka karena salah sedikit saja bisa-bisa gerobaknya jatuh ke bawah. Sayangnya siang itu gerobak yang akan mereka jadikan sebagai sandera ternyata lebih berat dari yang diperkirakan. Alhasil
Siapa yang menyangka keusilan tersebut memakan korban? Pria itu kini terbaring koma di rumah sakit. Walaupun masih di bawah umur, Lorenzo dan ketiga sahabatnya tetap dikenakan pasal penganiayaan. Sehari sebelum persidangan dimulai, Lorenzo sempat menghadap ke Pastor Bobby untuk curhat, mengatakan tak kuat jika harus dipenjara sampai berencana kabur keluar kota. You run now, you're gonna run till you die. You gotta face this. You're gonna make it through there. Hari persidangan pun tiba. Lorenzo dan ketiga sahabatnya terlihat pucat. Penyesalan tak lagi berguna karena nasi sudah jadi bubur. Hakim pun mulai membacakan putusannya. Mike, John, dan Thomas dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, sedangkan Lorenzo hanya 12 bulan. Hukumannya lebih ringan karena saat gerobak itu jatuh, dia sedang tak berada di TKP. Sebenarnya mereka bukan dipenjara, melainkan dikirim ke semacam pusat rehabilitasi bernama Wilkinson. No less than 1 year to the Wilkinson Home for Boys. Only time will serve to prove me wrong. Pastor Bobby ikut mengantarkan mereka hingga ke bus tahanan. Sebelum berpisah, Lorenzo sempat meminta tolong padanya agar memastikan rumah tangga orang tuanya baik-baik saja. Soalnya beberapa bulan terakhir, ibunya selalu mengalami KDRT. My mother and father look like they were ready to kill each other. Be strong. Singkat cerita, mereka pun diangkut menuju pusat rehabilitasi. Namun siapa yang menyangka jika tempat itu akan menjadi neraka bagi Lorenzo dan kawan-kawannya. Secara fasilitas memang mumpuni. Setiap anak bahkan diberikan kamarnya masing-masing. Jadi semacam sekolah asrama gitu. Hanya saja para penjaga di sana punya kelakuan seperti Dajjal. Di hari pertamanya, Lorenzo bahkan sudah mengalami pelecehan oleh seorang sipir bernama Knox. Kala itu, ia menuruti semua perintah yang diberikan karena mengira ini hanyalah pemeriksaan biasa. Padahal, Toss your clothes on the floor. Here? In front of you? Now what? pusat rehabilitasi Wilkinson ternyata tak hanya menampung para remaja polos seperti Lorenzo, tapi juga tempat bagi para remaja yang memang benar-benar bermasalah dan secara umur sudah nyaris mencapai usia dewasa. Makanya jangan heran kalau di sana terdapat banyak kasus perundungan. You got close to me. It bothers me. Ya, walaupun tubuh musuhnya lebih besar, hal itu tak membuat Mike gentar sama sekali. Perkelahian pun tak terhindarkan sampai menjadi tontonan publik. Semua penghuni asrama bersorak memberikan dukungan ke masing-masing pihak, hingga akhirnya Knox muncul untuk melerai mereka. Everybody go on back and finish your lunches. Go ahead. Anehnya, semudah itu Knox mengatur bocah-bocah ini. Padahal tak sedikit dari mereka yang bertubuh besar. Namun tenang saja, sebentar lagi kalian akan menyadari mengapa hal itu bisa terjadi. Anyway, begitu pertikaian usai, awalnya Mike merasa lega karena sudah diselamatkan. Tapi ternyata Knox datang ke sana karena ada maunya. Tiba-tiba ia menuduh Lorenzo dan ketiga sahabatnya sebagai dalang dari kekecauan ini. Dan sebagai hukumannya, mereka harus menghabiskan semua makanan yang tercecer di atas lantai. I'm not hungry. Now eat. Your knees now and finish your goddamn lunch! Secara aturan, tindakan Knox tentu saja sudah melanggar hukum. Hanya saja, kebanyakan sipir di sana punya masalah mental yang sama dengannya. Untungnya, tak lama kemudian, Lorenzo dan ketiga sahabatnya diselamatkan oleh salah satu sipir baik hati bernama Boro. To her now. I'll clean what needs cleaning. Don't fuck with me, boy. You fuck with me. You boys get off your knees. Sayang sekali, insiden tadi malah membuat Knox semakin dendam dengan Lorenzo dan kawan-kawannya. Malam itu, ia pun memaksa mereka untuk ikut ke semacam ruangan bawah tanah. Ada 3 sipir lainnya yang sudah menunggu di sana. Awalnya, Lorenzo mengira dia akan dikenakan hukuman fisik, seperti push up dan sebagainya. Tapi ternyata ini lebih buruk dari yang mereka bayangkan, karena keempat sipir tersebut ternyata pedofil. Turn and face the wall. Face the wall. What do you want? A blowjob. Down on your knees. Semenjak itu, tak satupun dari mereka yang bisa hidup normal.
Kacaunya lagi, Lorenzo dan kawan-kawannya lahir dari keluarga yang penuh dengan kekerasan, sehingga tak punya sikap terbuka ke kedua orang tuanya. Satu-satunya orang dewasa yang memahami mereka hanyalah Pastor Bobby. Bahkan setiap bulan ia sengaja mampir ke sana untuk memastikan kondisi setiap anak didiknya. So, is there anything you want to tell me? Selain karena diancam oleh Knox, Lorenzo juga tak berani buka mulut akibat merasa malu, terhina dan sebagainya. Bagi keempat anak polos ini, insiden kemarin adalah aib yang harus dipendam sendiri. Don't let this place do that to you, Shakes. I gotta go, Father. I'll see you in the kitchen. Don't let them see you crying. Hari pun berlalu dan Knox maupun rekan-rekannya semakin bertingkah aneh. Salah satu dari mereka yang bernama Ferguson bahkan tak jarang masuk ke kamar John dalam keadaan mabuk saat malam hari untuk melecehkannya. Yap, di antara mereka berempat, John memang yang paling muda dan bertubuh kecil. Jadi jangan heran jika para pedofil ini sangat menyukainya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian kembali terjadi sebuah insiden. Kita diperlihatkan sosok Lorenzo yang sudah dalam kondisi babak belur. Tak sampai sana, Knox bahkan mengurungnya di sebuah sel khusus. Untuk menjelaskan semua ini, kita akan mundur sejenak. Just a touch football game, nothing more. Jadi, beberapa hari yang lalu, Knox mengabarkan akan mengadakan pertandingan rugby. Seperti biasa, para sipir akan melawan para penghuni asrama Wilkinson. Acara itu sendiri rencananya akan disaksikan langsung oleh para petinggi asrama. Sehingga dari jauh-jauh hari, Knox sudah mewanti-wanti Lorenzo dan kawan-kawannya agar mengalah saat pertandingan nanti. Namun Mike yang ahli strategi tidak terima. Bahkan demi mempermalukan Knox di hadapan semua orang, ia sampai merekrut seorang pemuda kulit hitam bernama Rizzo. Di antara semua penghuni asrama, dialah yang paling jago dalam hal olahraga. Alhasil, pertandingan itu pun berhasil mereka menangkan. Once we had a victory, but it didn't last. Akibat hal sepele itulah mereka semua diperlakukan seperti ini. Bahkan yang paling membagongkan, beberapa hari kemudian Rizzo ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di selnya. Bilangnya sih matinya akibat pneumonia. Padahal ini pasti ulah Knox dan anggotanya. They killed him. Rizzo was dead because of us. Tak terasa 12 bulan berlalu. Besok, jika semua berjalan lancar, Lorenzo akhirnya dinyatakan bebas. Namun malam sebelum itu terjadi, Knox tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya dan kembali memaksanya agar ikut ke ruangan bawah tanah. Bilangnya sih ingin mengucapkan salam perpisahan. Padahal, A part of all of us was left there that night. This night at the Wilkinson Home for Boys. film tiba-tiba loncat ke 13 tahun kemudian. Terlihat dua orang pemuda sudah memasuki sebuah bar. Mereka bukan orang sembarangan karena berdasarkan narasi yang ada, keduanya sering melakukan tindak kriminal, mulai dari perampokan sampai dengan pembunuhan. Nah, ketika salah satunya akan ke WC belakang, tiba-tiba ia tak sengaja berpapasan dengan seseorang yang pernah menyakitinya di masa lalu. Dan orang itu tak lain adalah Knox. Can I help you with something, Chief? Sekembalinya dari WC, pemuda itu langsung menghampiri temannya untuk menyampaikan temuannya tadi. Di sini kita dibuat penasaran, siapa sih sebenarnya dua orang ini? Tapi tenang saja, karena tak lama kemudian mereka menghampiri meja Knox untuk memperkenalkan dirinya. Ternyata mereka adalah John dan Thomas. 13 tahun lalu, keduanya hanyalah anak polos yang dinodai oleh nafsu bejat para sipir. Makanya, malam itu, begitu ada kesempatan, mereka langsung menuntut balas dendam. Sebagai pembukaan, John menghancurkan titik Knox menggunakan timah panas. Setelah puas balas dendam, kedua pemuda itu pun keluar dari sana dengan santainya, menandakan mereka memang sudah terbiasa melakukan pembunuhan. Tapi tentu saja tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukannya. Ketika mendekam di rumah tahanan, seorang jurnalis datang berkunjung untuk menanyakan apa motif dari pembunuhan kemarin. Dan kalian mungkin tak menyangka jika pria ini adalah Lorenzo. One down, Shakes.
On what? Knows. Noakes. Tak lama kemudian, kita juga diperlihatkan sosok Mike yang sudah tumbuh dewasa dan kini bekerja sebagai jaksa wilayah. Uniknya, dialah yang akan menangani kasus pembunuhan John dan Thomas. Tapi bukan secara kebetulan, melainkan sengaja diambil karena ini merupakan momen yang sudah dinantikannya sejak lama. Bahkan bisa dibilang, alasan utama Mike masuk ke dunia hukum tak lain karena ingin balas dendam. I had a plan, but here it is. Revenge. Sweet lasting revenge. It's our time. Beberapa tahun terakhir, Mike coba mencari tahu bagaimana nasib keempat sipir yang telah melecehkan mereka. Ternyata ada yang sudah jadi polisi, ada juga yang terjerat judi, dan yang paling membuatnya kesal, ada satu yang katanya sudah tobat dan aktif ngasih ceramah di gereja, bahkan mendapatkan posisi bagus di pemerintahan. Adam Styler, plainclothes cop, works narcotics, and Henry Addison. Now works for the mayor, if you can fucking believe. Sure you wanna go this way? To sleep with the light on? Semua yang terjadi di persidangan nanti rencananya akan mereka manipulasi, tapi harus tanpa sepengetahuan John dan Thomas. Tujuannya biar kelihatan natural. Jauh sebelum hari persidangan, Mike sudah menyusun segalanya, termasuk mengarahkan pengacara manakah yang kira-kira mereka bisa ajak kerjasama. Dalam hal ini, Lorenzo bertugas sebagai perantara untuk mengeksekusi semua rencana tersebut. Salah satunya, ia diminta membujuk King Benny agar menggunakan kekuasaannya dan mengancam para saksi supaya tutup mulut. Kebetulan lokasi pembunuhan kemarin masih masuk wilayah Hell's Kitchen. The underground word, the only one that mattered. Sekedar info, pengacara yang mereka tunjuk untuk membela Thomas dan John bernama Denny Snyder. Setahun terakhir, tak satupun kasus yang berhasil dia menangkan, dan semua itu akibat kecanduannya pada alkohol. Tapi karena alasan itu jugalah Mike memilihnya. Sosoknya yang sering melanggar hukum sepertinya bisa diajak kerjasama. What do you need me to do? Gonna be given the answers and the question. Just don't drift, don't drink, don't lose. Nah, masalahnya sejak kemarin, Lorenzo ini khawatir jika Thomas dan John mengamuk di persidangan nanti, begitu tahu jaksa yang menuntutnya adalah sahabatnya sendiri, aka Mike. Makanya, untuk memastikan mereka tak bertindak di luar nalar, apalagi sampai minta ganti jaksa, ia terpaksa mendatangi kekasih John yang bernama Carol dan coba menjelaskan rencana yang sedang mereka susun. Harapannya sih, wanita ini bisa menenangkan pacarnya saat di persidangan nanti. Sekedar info, Carol lahir dan besar di lingkungan Hell's Kitchen. Jadi jangan heran kalau Lorenzo cukup akrab dengannya. Yeah, once a week for And the more he thinks this thing's hopeless, the better it might work. Beberapa hari kemudian, King Benny menyampaikan sudah berhasil membujuk 2 dari 4 saksi agar mengundurkan diri dari persidangan. Masalahnya, 2 orang yang tersisa bukan warga lokal, jadi agak susah untuk membujuknya. By the way, salah satu alasan mengapa King Benny sepakat bekerja sama, tak lain karena John dan Thomas merupakan kaki tangannya. Di lain sisi, ia juga masih merasa berhutang budi ke Lorenzo yang sejak kecil sudah cukup akrab dengannya. I was always sorry I couldn't do more for you. Present you evidence and offer into a... Anyway, tujuan utama dari semua rencana ini tak sekedar balas dendam, tapi juga bagaimana caranya agar mereka bisa membebaskan John dan Thomas dari segala tuduhan. Maka dari itu, Mike memerintahkan Lorenzo supaya mencari seorang saksi yang kira-kira bisa membuat alibi baru. Seakan-akan malam saat pembunuhan terjadi, mereka berdua sedang berada di tempat yang berbeda. Nah, saksi yang Lorenzo cari ini tidak boleh sembarangan, harus orang terpandang. Jadi bisa cukup kuat untuk meyakinkan hakim jika Thomas dan John bukan pelakunya. Maka dari itu, keesokan malamnya ditemani Carol, ia pun menghadap ke Pastor Bobby. It's a good plan. Michael's got it all covered. So what is it? Where do you come up short? Kocak bukan? Bagaimana coba caranya mereka meyakinkan seorang pastor untuk berbohong di pengadilan yang jelas-jelas tak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar agama. Karena setiap saksi akan disumpah menggunakan kitab suci. Supaya hal itu bisa terwujud, suka tidak suka, Lorenzo harus menceritakan insiden 13 tahun lalu ke sang pastor. He was going to be involved. He deserved to know what he was getting into. The torture, the beatings, and the rapes. I told him everything. Sekalipun perkataan Lorenzo benar, memberikan kesaksian palsu tetap saja merupakan sebuah dosa besar. Makanya, Pastor Bobby belum bisa memberikan jawaban dari permintaannya. Anyway, 2 orang saksi yang tersisa kemarin akhirnya dihadirkan di persidangan. Sebagai jaksa, tentu saja Mike tetap harus berpura-pura ingin memenjarakan kedua sahabatnya.
Maka dari itu, ia pun mulai memastikan apakah para saksi benar-benar melihat wajah dari pelaku pembunuhan Knox. Tapi di balik setiap pertanyaan yang diajukan, dia juga sudah menyiapkan celahnya agar pengacara John dan Thomas bisa menghancurkan testimoni tadi. Pada intinya, mereka ingin membuat para juri percaya bahwa saksi ini tak benar-benar melihat wajah pembunuh Knox karena saat itu dalam kondisi mabuk. Mike memilih alasan tersebut karena kebetulan sekali orang ini memang punya masalah dengan alkohol. Yang lucu, di sini Dennis Snyder terlihat sangat jenius. Padahal semua pertanyaan yang dia ajukan tak lebih dari hasil membaca naskah yang Mike sudah siapkan untuknya dari jauh-jauh hari. Tell me, then at dinner did you look at their faces? Did you really? I glanced at them when they walked by, but I did see them. You glanced at them. Maybe had too much to drink. Sejalan dengan hal tersebut, mereka juga mulai mengeksekusi satu persatu para sipir yang pernah melecehkannya. Dimulai dari sosok Adam Styler, yang saat ini aktif di kepolisian. Kala itu, Lorenzo terlihat menemui salah satu petinggi propam untuk menyerahkan sejumlah barang bukti. Dari situlah terungkap bahwa Styler adalah polisi korup yang sering menerima uang suap dari bandar narkoba. Berkat koneksi King Benny, mereka berhasil mengumpulkan semua bukti yang dibutuhkan untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Lopez was found in an alley in Jackson Heights. This is the gun that killed him. The prints on the gun belonged to Adam Styler. Did you ever think of becoming a cop? Sesekali, Lorenzo juga datang ke gereja untuk menemui Pastor Bobby. Terakhir kali mereka bertemu sudah seminggu yang lalu, dan sampai saat ini ia belum memberikan kepastian. Di hari berikutnya, sidang kembali digelar, dan sejauh ini Mike berusaha sebisa mungkin agar motif pembunuhan Knox tak terungkap. Satu hal yang patut disyukuri adalah, sampai sekarang polisi belum juga bisa menemukan alat bukti pembunuhannya. Entah di mana pistol itu mereka buang, yang jelas King Benny pasti sudah memusnahkannya. Jika hal ini bisa mereka pertahankan, maka tak menutup kemungkinan John dan Thomas dibebaskan dari segala tuduhan. And he never gave the jury a motive for the murder. If the plan worked, it would be everyone's success. Sementara itu, King Benny terlihat kembali memanggil Lorenzo, mengabarkan bahwa dia sudah berhasil menemukan salah satu sipir lainnya yang bernama Edison. Infonya, orang itu punya banyak hutang ke seorang rentenir, dan berkat koneksinya, ia berhasil mengambil alih hutang tersebut. Tapi, rencana tak sesimpel itu, karena dari sana, King Benny kemudian mendatangi seorang bos gangster kulit hitam bernama Robinson, yang kebetulan sekali merupakan kakak kandung dari mendiang Rizzo. Kalian masih ingat kan, salah satu penghuni Wilkinson yang dibunuh oleh para sipir hanya karena berhasil mengalahkan mereka dalam pertandingan olahraga. I want you to give me some money. Somebody else's. Simpelnya, King Benny ingin mengalihkan hutang Edison ke Robinson. Dengan begitu, si bos gangster ini berkesempatan untuk bertemu langsung dengan pembunuh adiknya. He owes you something more than money. He's the man that killed your brother. He died of pneumonia. They said. Keesokan harinya, Mike menghadap ke hakim, minta diizinkan mengundang seorang saksi yang kebetulan teman baik dari mendiang Knox. Entah kalian sudah lupa atau masih ingat sama orang ini. Cuman Mimin ingatkan kembali, namanya adalah Ferguson, dan dialah dulu sipir yang sering masuk ke kamar John dalam keadaan mabuk lalu memperkosanya. Namun, sekarang penampilannya berubah drastis karena infonya sudah bertaubat. Good morning, Miss Ferguson. Good morning. I like you and the victim, Sean Knox, were such good friends. How long did you know each other? 17, 18 years. Sosok Ferguson dihadirkan di persidangan dengan dalih jaksa ingin meyakinkan para juri kalau korban pembunuhan ini adalah orang baik-baik. Nah, karena statusnya adalah saksi, pengacara terdakwa juga berkesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Dan inilah tujuan utama mereka, di mana perlahan tapi pasti, Denny mulai mengungkit dosa Knox sewaktu bekerja di Wilkinson. Di bawah kekuasaan hakim, Ferguson wajib menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur. Yes, I heard that there was. I'm not asking what you heard. On Knox to be in a room alone with your son. Ferguson benar-benar menyesali dosanya sampai tak kuasa meneteskan air mata ketika mengenang kembali kelakuannya di masa lalu. Kesaksian itu seketika mengubah persepsi juri tentang sosok Knox, yang tadinya ibah malah jadi merasa jijik. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa pantas memang jika orang itu dibunuh. With you and Mr. Knox. Yes.
Selepas jadi saksi, Ferguson langsung ditahan karena terbukti pernah melakukan pelecehan seksual. Sayangnya sampai akhir kita tidak diberitahu bagaimana kelanjutannya, apakah dipenjara atau bebas. Tapi yang jelas, Mike sudah berhasil memanfaatkan orang itu dengan sangat baik. Di saat yang sama, karena tak sanggup membayar hutangnya, Edison dihajar hingga babak belur. Tak sampai sana, demi membalaskan kematian adiknya, Robinson bahkan mengeksekusinya di tempat. Sedangkan mantan sipir yang terakhir bernama Adam Styler terlihat sudah berhasil ditangkap oleh propam karena terbukti melakukan korupsi dan pembunuhan. Dengan begitu, balas dendam Lorenzo dan kawan-kawannya telah berakhir. Kini mereka hanya harus memastikan agar John dan Thomas bebas dari segala tuduhan. Dan kunci dari kebebasan itu berada di tangan Pastor Bobby. Sudah 2 kali Danny menghadap ke hakim, minta sidang pembacaan putusan ditangguhkan karena masih ada 1 saksi lagi yang belum berhasil mereka undang ke pengadilan. Semua orang mulai was-was, bertanya-tanya apakah Pastor Bobby akan datang atau tidak. Dan begitu hari persidangan tiba, ternyata sebelum memberikan kesaksiannya, Pastor Bobby disumpah menggunakan kitab suci. Tentu saja batinnya bergejolak karena sadar tindakannya ini merupakan dosa besar. Di lain sisi, mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang kira-kira akan dia sampaikan di pengadilan dan bagaimana jika kebohongannya sampai terbongkar. Tenang saja, semua ini telah direncanakan dengan sangat matang. Seminggu sebelumnya, mereka sudah menitipkan surat untuk Pastor Bobby berisikan narasi yang harus dia sampaikan selama di persidangan. Pada intinya, malam saat pembunuhan terjadi, John dan Thomas sedang berada di stadion menonton pertandingan basket bersama dengannya. McConnell with the basketball game? Yes, I was. Did you buy the tickets for the game, Father? Were they given to you? No, I bought them. You and the 2 defendants were at the game on the night of the murder. I always keep the stubs. Sebenarnya cerita yang mereka karang ini terdengar sangat simpel. Seandainya narasi itu disampaikan oleh orang lain, mungkin saja para juri akan ragu. Dan itulah alasan mengapa saksinya harus Pastor Bobby. I'm telling you as a witness and as a priest. Question your word before today? No, no one ever has. I have no further questions. Thank you, Father. Sejujurnya, Lorenzo dan Mike merasa bersalah karena harus melibatkan Pastor Bobby dalam balas dendam kali ini. Tapi, mau bagaimana lagi? Pada akhirnya, semua usaha mereka berbuah manis, sebab John dan Thomas dinyatakan tidak bersalah. Guilty or not guilty? Not guilty. Pastor Bobby harus melanggar kepercayaannya, maka Mike harus mengorbankan karirnya sebagai jaksa setelah kalah dari kasus ini. Yap, sejak awal dia sudah tahu konsekuensi dari keputusannya. Makanya begitu rencana usai, ia langsung mengajukan resign dari kejaksaan. Lagi pula, Mike menekuni dunia hukum memang hanya untuk balas dendam. Just want to shut my eyes and not have to see the places I've been. Well, don't disappear on me, counselor. I may need a good friend, though. Demi menghindari kecurigaan, mereka semua memutuskan untuk tak saling bertemu kecuali sebulan setelah putusan dijatuhkan. Begitu waktu yang ditentukan telah berakhir, mereka pun mengadakan janji temu di sebuah restoran. John dan Thomas terlihat sangat girang karena tak menyangka kedua sahabatnya akan berkorban sejauh ini. Ternyata setelah 13 tahun berpisah, persahabatan mereka masih seperti dulu kala. Mereka menghabiskan malam di sana, berbagi cerita, tawa dan nyanyian. Semuanya terlihat gembira, seakan-akan beban di masa lalu telah usai. Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Bahkan bisa dibilang ini adalah momen terakhir mereka. Karena 3 tahun kemudian, John dan Thomas ditemukan tewas di apartemennya. Infonya sih akibat perang antar geng. Sedangkan Mike memilih untuk pergi ke sebuah desa terpencil, beralih profesi menjadi tukang kayu, dan sampai akhir hidupnya ia berstatus sebagai lajang. Sepertinya balas dendam tak bisa menghapuskan trauma di masa lalu. Masing-masing dari mereka jadi kehilangan arah setelah keluar dari penjara Wilkinson. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata ini berdasarkan kisah nyata. Hanya saja sampai akhir pemerintah Amerika tak mau mengakui kalau pernah terjadi pencabulan di pusat rehabilitasi yang dimaksud. Lagi pula, kisah ini disampaikan ketika Lorenzo sudah cukup tua dan semua buktinya telah musnah dimakan waktu.